Sebagai bagian daripada menjaga negara kesatuan Indonesia, Hilmi harus hadir di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten, agar para pelajar dapat terkonsolidasi, ya, sehingga membentuk kekuatan yang signifikan, mempertahankan negeri ini dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non fisik, ya, bahkan akan berkontribusi dalam menjayakan bangsa dan negara tercinta ini, ya, sebagaimana kita ingin jayanya Islam dan kaum muslimin. Saya kira itu saja, ya, yang dapat saya sampaikan. Sekedar menambah apa yang disampaikan oleh Ustadz Benri dan mungkin juga narasumber yang keynote speaker tadi, ya, juga sekaligus untuk menguatkan semangat antum semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa dari Ustadz. Syukron jazakallah khair. Dan selanjutnya insya Allah kita akan buka tanya jawab kepada ikhwah dan akhwat. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, saya mungkin tidak usah ikut tanya jawab ya, karena masih ada Ustadz Benri kan? Ustadz Benri sudah izin, ada kegiatannya tadi 10.20 Ustadz. Oh begitu. Nah, wah, kalau itu terpaksa saya yang harus menjawab. Apa ini? Ya nggak apa-apa. Saya maafkan. Pertanyaan saja Ustadz, 1-2 pertanyaan. Ya. Boleh. Maaf ini Ustadz. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan ya, saya buka kopi aja. Nah, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Syukur Ustadz. Ya. Ya, Alfad, silakan. Silakan ikhwah, khusus ikhwah silakan raise hand-nya. Yang mau bertanya langsung silakan mute audionya. Untuk akhwatnya silakan di fasilitas chat ya untuk bertanya. Untuk ikhwanya silakan ikhwah dan ustadz tentunya, para pengurus ikhwah Hilmi juga silakan yang ada di sini asli anak muda, ya. Ada juga Syawal, Masya Allah. Karena duluan ini asli anak Muna ya, kepada asli anak Muna yang mau ditanya kepada Ustadz dipersilahkan. Ya. Ya, silakan. Ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, teman-teman semua, nama saya Trias Munarsya dari Pemuda Peduli Indonesia. Saya sekarang ini di Kendari, Tat. Jadi mungkin ini dulu, Tat. Sebagai perkenalan, saya ini Tat yang sering ngirim tulisan di fanpage, Tat. Fanpage-nya Ustadz Zaitun. Mohon maaf, Tat, baru kenal sekarang, Tat. Ya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan buat teman-teman semua. Jadi gini, Tat. Mungkin sebelum kemudian kita berbicara lebih jauh terkait menjaga Pancasila, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, Tat. Sebentar mungkin bisa ditanggapi, Tat. Kalau dari sisi potensi sumber daya alam Indonesia, mungkin Ustadz Zaitun tadi sudah memaparkan secara detail, secara ringkas. Saya ingin kemudian berbicara pada sisi problem masalah yang ada di negeri ini, Tat. Untuk kemudian kita kemudian bisa berpikir dari sisi mana kemudian kita dan teman-teman menjaga Pancasila, menjaga NKRI itu sendiri. Poin pertama ini, Tat. Jadi sebenarnya kalau kita telah lebih jauh dasar negara Pancasila itu sebenarnya utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, Tat, dari saya pribadi. Hal ini terlihat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Cuman lagi-lagi kenapa perubahan sejak Orde Lama hingga reformasi ini ada? Ini terjadi karena haluan ketuhanan itu masih belum ada tafsirnya hingga saat ini. Itu yang pertama. Terkait haluan ketuhanan itu, Tat, sampai saat ini belum ada. Sejak Orde Lama hingga reformasi saat ini, itu yang pertama. Yang kedua, itu amburadulnya tata negara atau sistem pemerintahan saat ini, Tat.
Buktinya adalah yang pertama, kepala negara saat ini tidak ada, artinya kepala negara saat ini kosong. Yang ada kepala negara saat ini, yang ada saat ini adalah kepala pemerintahan. Jadi presiden saat ini itu adalah kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi negara dan pemerintahan itu dua hal yang berbeda. Itu problem pertama terkait tata negara. Problem kedua adalah MPR. MPR seharusnya adalah majelis permusyawaratan rakyat, dia majelis tertinggi di negara. Jadi kondisi saat ini MPR itu sudah jadi lembaga tinggi negara, dan ini bagi saya keliru. Bahkan ini melanggar amanah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ya. Sehingga masalahnya adalah pemilihan presiden yang awalnya harusnya musyawarah mufakat sesuai dengan amanah Pancasila sila keempat dengan bijak dan hikmah, kemudian diadu layaknya sabung ayam kalau saya bisa bilang. Nah, sehingga di sini kemudian muncul pro kontra dalam pemilihan presiden itu sendiri. Padahal seharusnya sesuai dengan ajaran Islam pun kita diusahakan untuk musyawarah mufakat atau syura dalam bahasa Islamnya. Ya, dipahami. Yang terakhir adalah yang ini yang paling penting sebenarnya, yang jarang disadari mungkin hingga saat ini, yakni sistem moneter. Ya. Jadi sistem moneter kita saat ini sebenarnya itu kalau bagi saya adalah musuh dalam selimutan. Sistem moneter saat ini ketika kita belajar lebih detail yang dikelola oleh Bank Indonesia itu keliru menurut saya. Karena yang pertama, kalau dalam perjalanan sejarah bangsa, Bank Indonesia ini sendiri sebenarnya bukan bank asli Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank Bank Belanda yang kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Ya, dipahami. Afwan Ustadz, kami batasi ya. Kali ini sudah sampai. Terakhir dari saya, sebagai penutup, munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, munculnya kemudian pergolatan ekonomi di Indonesia itu terjadi karena sistem moneter yang dikelola oleh BI. Yang kalau dalam bahasa Islamnya, moneter yang dikelola oleh BI ini berbasis bunga, utang, dan pinjaman atau berbasis riba. Nah, ini Pahami, ya. Nah, ini yang kemudian mungkin hingga saat ini tidak disadari. Bahkan dari MUI pun belum kemudian memberikan fatwa terkait bagaimana posisi BI sebagai lembaga moneter negara yang kemudian memberikan dampak yang sangat negatif buat pergolatan bangsa negeri ini. Mungkin itu saja, Tad. Syukran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ya, pertanyaannya banyak sekali. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan. Bagaimana Ustadz? Mau langsung dijawab? Boleh, atau mau ada yang lain mau dibacakan juga silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi sekalian aja. Ya, Ustadz. Jadi di sini di fasilitas chat ada akhwat bertanya dari FTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Itu bertanya, apa salah jika seorang pemuda melakukan bela negara yang turun langsung ke jalan memberikan aspirasi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat terhadap peraturan pemerintahan, contoh undang-undang yang dibuat DPR? Bagaimana jika mereka melakukan aksi anarkis? Ya, ini anarkis karena mereka tidak didengarkan aspirasi, sudah tidak didengar aspirasinya, mereka anarkis. Ya, itu mungkin poin dari pertanyaan dari akhwat. Semoga kalau ada waktu lagi nanti kita buka, mungkin cukup 2 pertanyaan ikhwah dan akhwat yang kita bisa bacakan pada hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, tentu tadi apa yang disampaikan oleh tadi anak Muna asli, namanya tadi siapa tadi namanya? Namanya aduh, saya salah tulis juga ini. Walaldi. Jangan salah tulis. Ya. Baik. Ya, Trias ya. Ya, kasih. Ya, ini Trias, tentu tidak semua itu merupakan pertanyaan. Itu adalah ungkapan, ya. Jadi tidak perlu saya jawab semuanya di sini, ya. Itu sebagai sebuah kajian, bacaan. Nah, itu bagus, itu contoh bahwa seorang pelajar yang punya bacaan yang luas, ya. Seperti itu. Nah, saya sarankan
antum itu bikin diskusi yang agak panjang, tidak apa-apa antar pelajar, ya. Bahas masalah apa gitu, tidak apa-apa. Kalau dahulu ada namanya pelajaran debat, antum coba bikin kecil-kecilan seperti itu, bahas topik tertentu, ya. Dan ini perlu karena pas sekolah kita tidak memfasilitasi. Ya, saya sendiri sebetulnya sudah menyampaikan ingin di Wahda itu nanti di Stiba terutama ada pelajaran debat, ya, agar kemudian memberikan kemampuan kepada para pelajar mahasiswa kita untuk punya kemampuan dalam berbicara. Sebab sekali lagi ini sangat penting kemampuan berbicara, karena begini, kemampuan berbicara itu bukan sekedar karena besar suaranya, karena bisa panjang, karena bisa ngomong, bukan. Tapi selain kemampuan bisa bicara, menyampaikan juga bagaimana mengatur kalimat-kalimat yang terbaik, ya, bagaimana menyesuaikan pembicaraan dengan waktu dan sebagainya. Dan ini memerlukan latihan-latihan. Ya, terima kasih tadi dari Al-Akh Trias. Kalau masalah penafsiran sila ketuhanan sebetulnya sudah ada, mulai dari Orde Lama ketika keluar dekret Presiden 5 Juli tahun 59, jelas sekali Bung Karno, ya, itu mengatakan bahwa kembali ke Undang-Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya, artinya penegakan syariat Islam di Indonesia ini itu mempunyai landasan yang sangat kuat dari dasar negara kita, dari Pancasila, yang kemudian diaktualisasikan di Undang-Undang 45. Nah, tinggal ini memang bagaimana secara konsisten untuk dilaksanakan, ya, dilaksanakan. Ya, sampai kalau sekarang ini ya masih terbatas kepada sumpah jabatan dengan Quran diangkat di kepala, lalu dasarnya iman dan takwa dan sebagainya, masih terbatas. Tapi sedikit demi sedikit ini sudah mulai diterjemahkan. Ya, misalnya alhamdulillah kita ada undang-undang, sekarang ada undang-undang zakat, undang-undang haji, sekarang masalah halal, ya. Itu semua daripada penafsiran sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah ada, tinggal bagaimana terus dikembangkan dan konsisten dalam melaksanakan. Makanya salah satu perjuangan antum, ya, ke depan, kita dan antum semua ke depan adalah bagaimana semaksimal mungkin syariat Islam dapat ditegakkan di negeri kita secara konstitusional, ya, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Tidak harus kita berubah konstitusi, tetap saja dengan konstitusi ini, karena ini memang sudah merupakan kesepakatan dan itu mempunyai ruang yang cukup untuk pelaksanaan syariat Islam. Nah, saya kira itu. Adapun masalah tadi, masalah BI dan sebagainya, saya kira ya itu kita sudah ketahui. Tinggal bagaimana perjuangan untuk menegakkan nilai Islam, nilai kebenaran, nilai keadilan itu bisa terubah nanti ke depan. Itu di pundak kita semua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, masalah unjuk rasa itu hak daripada anak bangsa. Undang-undang kita juga membenarkan. Dan karena undang-undang membenarkan, syariat Islam juga tidak melarang. Jadi kalau ada yang bilang unjuk rasa itu bid'ah, dia tidak mengerti barangkali syariat Islam, dan dia tidak mengerti tentang undang-undang yang berlaku. Ya, ada yang bilang, wah itu unjuk rasa namanya sama dengan berontak pada pemerintah loh. Dari mana itu Anda ngarang? Bilang berontak pada pemerintah, ini sesuai undang-undang. Ya, yang penting unjuk rasanya damai, ya. Unjuk rasanya benar-benar memperjuangkan keadilan, kebenaran, ya, dan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan. Dan dalam syariat Islam itu ada dasar yang sangat kuat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi para ulama kita dari dahulu telah membahas itu dalam kitab-kitab fikih. Kalau ada yang bilang bid'ah itu dia masih kurang ilmunya saja, ya. Nah, adapun yang namanya anarkis tidak boleh. Unjuk rasa tidak boleh sama sekali anarkis, ya. Dan kebanyakan yang anarkis itu biasanya bukan dari pengunjuk rasa yang asli biasanya, ya. Dan kalau ada ya kita harus salahkan, siapapun yang melakukan unjuk rasa anarkis itu tidak dibenarkan, ya. Bahkan andaikan pun kita kadang-kadang dipersulit, kadang-kadang dihalau, ya kita harus sabar, kita harus kembali, nanti datang lagi. Kita unjuk rasa harus damai, harus benar-benar menyampaikan aspirasi. Dan pelajar atau mahasiswa tentu
mempunyai tanggung jawab ya juga tentang itu. Namun saya katakan jangan lupa minta arahan dari pembina, dari murabbi ya, dan juga jangan sendiri-sendiri ya. Dalam hal seperti jangan lakukan sendiri. Usahakan ada teman-teman bersama-sama ya dengan arahan para murabbi, para pembina. Baik, saya kira demikian. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, seperti itu jawabannya. Kami menerima banyak sekali hand sign di sini mau bertanya secara langsung. Ini juga pertanyaan-pertanyaan dari... Ambil satu lagi. Oke. Bagaimana Wal Adi? Dari tadi mau bertanya ya, Wal Adi. Siap bertanya, Wal Adi? Silakan bersuara. Wal Adi, tadi ingin bertanya ya. Suaranya Wal Adi ya. Tidak kedengaran. Coba diperdengarkan suaranya. Atau bagaimana? Mau bertanya? Ya, suaranya. Suaranya tidak kedengaran, masih mute suaranya, audionya. Audio coba dibuka. Oh ya, saya coba buka ya. Oke. Sudah? Oke, silakan. Afwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ustadz. Saya atas nama Wal Adi, Ketua OSIS dari Madrasah Aliyah Swasta Bonto Marannu, tepatnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Masya Allah, Takalar. Ya Kak, ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan Kak mengenai pemuda yang diharapkan untuk memimpin negaranya sendiri, sementara pemuda itu tidak sadar akan perannya yang penting terhadap negaranya. Nah, solusi apa yang harus diberikan kepada pemuda itu Kak agar sadar akan perannya terhadap negaranya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, barakallahu. Boleh lagi, ambil satu lagi. Ya. Oke, dari Ahmad saya lihat di sini. Tadi saya baca hampir sama tentang demo tadi. Tadi pertanyaan dari apakah demo ini termasuk kriminalisasi kejahatan, karena dari beberapa demo yang terjadi banyak semua kriminal, merusak fasilitas. Ya, itu pertanyaan. Sama ya tadi tentang anarkis. Pokoknya apapun anarkis, merusak fasilitas, semuanya itu harus ditangani secara hukum. Ya. Tapi kalau orang tidak melakukan anarki, tidak melakukan perbuatan yang merusak, ya harusnya jangan ditahan. Ya. Oke. Untuk jawaban dari Wal Adi tentang bagaimana menyadarkan pemuda. Ya, ini pendek. Bangsa, Ustaz. Mungkin secara pendek saja jawabannya. Atau ya, ini pendek. Di sini juga ini pendek jawabannya. Ini pendek jawabannya. Ya, 2 kata saja. Suruh ikut Hilmi. Allah. Ya, suruh masuk Hilmi. Kalau dia masuk Hilmi, insya Allah dia akan tahu bagaimana jalannya ya. Bahwa ini Takalar akan kita bentuk Hilmi Ustaz. PD. Oke, ya, baik. Insya Allah. Barakallah. Ya, karena ada lagi? Ya, di sini ada Sawal Awal. Oke, ini yang terakhir ya. Ya, terakhir ya. Silakan. Ya, saya sudah berikan untuk bicara soal awal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Salam juga untuk Ustadz Zaitun. Nah, melanjut dari penjelasan dari Ustadz Zaitun tentang tafsir Pancasila itu sendiri, tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka sebenarnya kita sebenarnya kehilangan tafsir, kehilangan jati diri kita terhadap Indonesia, terutama Pancasila kayak gitu, di mana kita tidak menemukan adanya tafsir Pancasila secara baku yang yang paten, yang memang disetujui secara seluruh rakyat Indonesia kayak gitu. Makanya dari semenjak Soekarno sampai Orde Lama dan Orde Baru, kita
kebingungan, kita sebenarnya demokrasi apa sih? Demokrasi liberal, demokrasi yang humanis atau seperti apa? Maka seharusnya kita adalah demokrasi Pancasila yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang menjadi kekosongan kayak gitu. Saya pernah mendengar perkataan Ustadz Zaitun ketika di forum pertemuan ulama se-Indonesia kalau tidak salah, tentang apa sih sebenarnya ekonomi Pancasila kita itu seperti apa, hukum yang berketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa, ekonomi yang berketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa. Nah, inilah kekurangan kita tidak memiliki yang namanya tafsir Pancasila yang memang disetujui seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi patokan turunan untuk merancang Undang-Undang Dasar, karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana caranya menguji Undang-Undang 45 terhadap Pancasila, karena tidak ada satu lembaga pun yang berhak menguji, atau tidak ada seorang pun yang berhak menguji kesesuaian Undang-Undang 45 terhadap Pancasila. Nah, maka forum yang pas untuk mendiskusikan lagi adalah sidang istimewa. Mau tidak mau kita harus mendiskusikan bagaimana sih sebenarnya ekonomi yang berketuhanan yang Maha Esa dan hukum yang berketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, maaf, Afwan. Justru di sini yang menurut saya kekosongan kayak gitu. Saya sangat mungkin itu saja ya ditanggapi untuk Ustadz Zaitun, bahwa kita sebenarnya kehilangan tafsir Pancasila yang harusnya disepakati seluruh Indonesia, dan itu berlaku secara umum dan baku kayak gitu. Ya, dipahami pertanyaannya. Ya. Baik. Ya, jadi tafsir pertama Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi kan dari Pancasila itu, ya. Jadi di Muqaddimah itu sudah tercantum banyak hal-hal yang mendasar di situ, falsafah kita. Nah, kemudian ini ditafsirkan di Undang-Undang Dasar 45. Itu menjadi landasan, jadi garis-garis besarnya di situ, baik dalam masalah agama, masalah ekonomi, masalah politik, ya. Kan sebetulnya terjemahannya itu kalau Undang-Undang Dasar 45 yang lama, yang asli, itu terjemahan daripada sila keempat itu dengan MPR yang tadi disebutkan juga oleh Trias tadi, ya. Tapi saya tidak ingin terlalu panjang. Jadi dengan adanya sistem permusyawaratan MPR, lembaga tertinggi, itu tafsiran dari Pancasila yang kemudian sudah dikembangkan di Undang-Undang 45 yang asli, lalu turunannya kepada undang-undang pemilu kita, undang-undang tentang DPR, susunan kedudukan MPR, DPR, ya, presiden, seterusnya, itu semua tafsirannya ada, dan itu sesuai dengan tafsiran Pancasila pada asalnya, ya. Yang kurang sebetulnya di Indonesia ini adalah tinggal penerapan tafsiran daripada sila ketuhanan yang Maha Esa dari penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu saja. Tapi kita syukuri bahwa alhamdulillah sejak awal sudah ada, misalnya pengadilan agama. Ini sejak Indonesia merdeka kita alhamdulillah sudah ada, ya, beberapa saat sudah setelah merdeka sudah dibuat pengadilan agama. Pengadilan agama itu dibuat sebetulnya sebagai salah satu daripada tafsiran yang disebut dalam Pancasila yang pertama, kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka kita itu pernikahan tidak sama dengan orang agama lain. Kalau agama lain di catatan sipil, kalau agama Islam di kantor Kementerian Agama. Lalu kemudian ada pengadilannya, masalah cerai, masalah waris, ya, dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah di zaman reformasi bertambah. Tapi jangan lupa, itu masih dari zaman Orde Lama, ya. Dan agar kemudian kita melahirkan hakim-hakim agama yang mumpuni, dibuat IAIN. IAIN itu sebetulnya adalah hasil kompromi. Ketika 7 kata itu dicoret, ya, 7 kata dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka dibuatlah itu juga salah satunya IAIN.
agar bisa melahirkan dai-dai, calon ulama, hakim-hakim, pengadilan agama, sehingga syariat Islam dapat diterapkan. Cuma memang ya ini masih lambat, tapi perlu perjuangan. Nah, kalian-kalian lah, kita-kita semua dan kalian yang akan menjadi pelanjut itu, termasuk kalau masih mau dibuat lagi tafsiran lebih rinci untuk diimplementasikan, memang harus begitu ya. Ke depan ya, sekarang coba lihat nih, baru-baru ini undang-undang tentang jaminan produk halal itu sudah menjadi salah satu tafsiran dari istilah ketuhanan yang Maha Esa itu, sehingga kalau itu konsisten dilaksanakan, ini mudah-mudahan tidak dikacaukan oleh undang-undang Omnibus Law. Kalau itu konsisten, nanti restoran itu cuma punya dua pilihan, tulis halal atau tidak halal. Cuma itu pilihannya, tidak boleh lagi ada yang abu-abu, ya, tidak ada yang abu-abu. Jadi nanti ada tertulis ini ada jaminan halal dari BPJPH namanya sekarang ini, ya, BPJH, dan itu fatwanya dari MUI. Nah, yang restoran yang tidak mendapatkan sertifikat halal harus menulis tidak halal. Ya. Itu kalau undang-undangnya diberlakukan ya, ini baru-baru sih undang-undangnya. Cuma ada Omnibus Law ini saya takut kalau terganggu. Jadi seperti itu supaya dipahami ini, ya. Dalam ekonomi juga begitu. Ya, salah satu tafsiran ekonomi Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa itu sekarang sudah dibentuk namanya KNKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Keuangan dan ekonomi syariah. Dulu cuma Komite Nasional Keuangan Syariah, sekarang Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Dan ini alhamdulillah ya, makanya saya katakan tadi, saudara-saudari harus paham Pancasila itu adalah karunia yang harus kita jaga. Ya, sebetulnya dia mempunyai landasan yang sangat baik, cuma memang penerapan yang selama ini tidak konsisten. Ya, sehingga banyak tidak dipahami. Ya memang tidak ada misalnya undang-undang yang banyak menjelaskan itu karena memang mereka tidak serius untuk itu. Nah, ini kita tinggal lanjutkan. Alhamdulillah tadi saya sudah sebutkan ada undang-undang halal, undang-undang zakat, undang-undang haji. Kalau dulu cuma undang ketiga NTR saja, nikah, talak, rujuk, waris. Cuma itu. Kalau sekarang semakin banyak. Mudah-mudahan nanti dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang terakhir nanti itu masalah pidana dan perdata. Ya, persengketaan, ya, termasuk masalah pidana, orang yang mencuri, korupsi, orang yang melakukan berbagai tindakan pidana, bagaimana nanti sesuai dengan syariat Islam kalau dia orang Islam. Nah, ini bisa diperjuangkan dalam koridor konstitusi kita, ya. Jadi tidak usah pesimis. Insya Allah dengan konstitusi ini bisa, ya. Tidak perlu kita mengganti konstitusi ini. Cukup konstitusi ini dengan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia kita bisa melaksanakan itu insya Allah. Insya Allah. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair Ya. barakallahu atas jawabannya Ustaz. Masya Allah Ustaz luar biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kita. Mungkin ini sudah ada banyak pertanyaan ya, tapi mungkin karena waktu ya mohon maaf ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya, kita terbatas oleh waktu. Kita ucapkan ya syukuran jazakallahu khair kepada pemateri. Tadi ada Prof. Muhammad Jufri ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kita keynote speaker dan membuka acara tadi, dan juga Ustadz Dendri Jazuri Rahman dan Ustadz Zaitun Rasmin hafizahullah jami'an barakallahu fikum. Mungkin itu saja dalam acara webinar kita, dan selanjutnya kita akan tutup acara kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Marilah kita tutup acara webinar kita dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih juga semua, ya. Tadi dari Al-Akh Syawal saya sudah jawab lagi itu, ya. Bukan tidak ada tafsirannya. Kalau tidak ada tafsiran tidak mungkin dilaksanakan. Yang ada memang masih kurang, ya. Itu menjadi tugas kita untuk bagaimana melanjutkan dan menyempurnakannya. Ya. Saya kira begitu. Saya izin live ya. Ya, nampak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwah dan akhwat yang masih stay di bersama kita, ya ini ada juga baru bergabung ya, Masya Allah ya, luar biasa antusias para peserta kita, ikhwah dan akhwat, Masya Allah ada yang baru bergabung ya, pada kita sudah tutup ya, tutup acaranya, Masya Allah. Dan sekedar informasi dan juga informasi buat ikhwah dan akhwat bahwa insya Allah ini webinar ini adalah bagian dari acara Muktamar Hilmi kedua insya Allah. Dan ini juga akan menjadi salah satu peramai. Nanti juga akan ada tabi akbar akan diadakan oleh panitia Muktamar. Tabi akbar akan juga webinar juga seperti ini insya Allah akan menghadirkan juga Ustaz Zaitun. Ada juga temu alumni Rohis insya Allah kita juga akan adakan ya dengan berbagai varian kegiatan ya, dan insya Allah juga ada beberapa juga daerah-daerah yang kita akan bentuk, kita akan adakan kunjungan daerah-daerah, pimpinan daerah dan juga daerah-daerah mau deklarasi, mau bentuk Hilmi, dan juga kepada ikhwah dan akhwat dimanapun Anda berada mungkin ingin membentuk Hilmi ya bisa menghubungi ikhwah yang nomor kontaknya yang sudah disebut di via chat itu di save nomornya, nanti kita komunikasi bagaimana dakwah di daerah kita masing-masing, dakwah pemuda ya insya Allah lebih berkembang di daerah ya kita masing-masing ya. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu saja yang kami bisa sampaikan di akhir Zoom kita ya, karena ini sudah ditutup ya, mungkin Zoom-nya juga akan ditutup. Syukuran jazakallah khair. Nanti diinfokan untuk sertifikat ya, silakan hubungi Ahram Dana via chat dan juga yang bagi link pendaftaran ya. Semoga nanti di grup ada grupnya ini kajian online ya, bisa nanti komunikasi di sana sertifikat acara webinar kita ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanallah syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya live ya Hilmi Pusat Sultan ya, bisa karena beliau host, dia yang menutup Zoom-nya ya, bukan menutup acara, karena acaranya sudah ditutup. Sultan mungkin masih stay ya, mungkin bisa untuk menutup live Zoom-nya. Ya, siap. Ya, syukran jazakallah khair, barakallahu fikum. Saya live juga, silakan di live Sultan.